Ini part ketiga membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman ke-24. Anda bisa menjadi gembira dengan langsung mengambil sudut pandang yang menciptakan emosi tersebut. Anda bisa membayangkan di benak Anda hal-hal yang menciptakan perasaan ini. Anda bisa mengubah nada dan isi dialog internal Anda dengan diri sendiri. Anda bisa mengambil postur dan pola bernafas yang spesifik yang menciptakan kondisi tersebut dalam tubuh Anda. Dan simsalabim, Anda akan mengalami kegembiraan. Kalau Anda ingin belas kasih, Anda tinggal mengubah tindakan-tindakan fisik dan mental Anda agar cocok dengan kondisi yang dituntut belas kasih. Dengan demikian pula lah halnya dengan kasih atau emosi lainnya. Anda bisa membayangkan proses menghasilkan kondisi-kondisi emosional dengan mengelola komunikasi internal itu, serupa dengan jabatan seorang sutradara. Untuk menghasilkan hasil-hasil presisi yang ia inginkan, sang sutradara film manipulasi apa yang Anda lihat dan dengar. Kalau ia ingin Anda ketakutan, ia mungkin akan membesarkan volume suaranya dan memasukkan efek-efek khusus di layar pada saat yang tepat. Kalau ia ingin Anda terinspirasi, ia akan mengatur musiknya, pencahayaannya, dan segala yang lain di layar untuk menghasilkan efek tersebut. Seorang sutradara bisa menghasilkan tragedi dan komedi dari kejadian yang sama, tergantung kepada apa yang ia putuskan tayangkan di layar. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan layar pikiran Anda. Anda bisa menyutradai kegiatan mental Anda yang merupakan landasan dari segala tindakan fisik. Dengan keterampilan dan kuasa yang sama, Anda bisa menambah pencahayaan dan suara pesan-pesan positif di dalam otak Anda, dan Anda bisa meredupkan gambar dan suara pesan-pesan yang negatif. Anda bisa mengelola otak Anda seterampil Spielberg atau Scorsese mengelola filmnya. Sebagian dari yang berikut ini mungkin akan tampak sulit dipercaya. Anda mungkin tidak percaya bahwa ada cara untuk memandang seseorang dan mengetahui persis apa pikirannya, atau langsung memanggil sumber-sumber daya Anda yang paling ampuh sesuka Anda. Tetapi seandainya Anda menyarankan 100 tahun yang lalu bahwa manusia bisa ke bulan, Anda pasti sudah dianggap orang gila. Anda kira dari mana asal kata lunatics atau gila itu? Lunar, bulan. Seandainya Anda mengatakan bahwa adalah mungkin pergi dari New York ke Los Angeles dalam waktu 5 jam, Anda mungkin akan tampak sebagai pemimpi gila ketika itu. Tetapi hanya dibutuhkan penguasa teknologi dan hukum-hukum aerodinamika yang spesifik untuk menjadikan semuanya itu mungkin. Malah sekarang ini sebuah perusahaan aerospase penerbangan luar angkasa sedang menggarap sebuah kendaraan yang katanya 10 tahun lagi akan mengantarkan orang dari New York ke California dalam waktu 12 menit. Dengan demikian pula lah halnya dalam buku ini akan Anda pelajari hukum-hukum teknologi performa optimal yang akan memberi Anda akses terhadap sumber-sumber daya Anda yang tak pernah Anda sadari. Untuk setiap upaya berdisiplin ada upah berlipat ganda. Jim Rohn. Orang yang telah meraih kesempurnaan mengikuti jalan yang konsisten menuju sukses. Saya menyebutnya rumusan sukses yang paling hakiki. Langkah pertama rumusan ini adalah mengetahui hasil Anda, yaitu mendefinisikan apa persisnya yang Anda inginkan. Langkah kedua adalah mengambil tindakan. Kalau tidak, hasrah-hasrah Anda akan tinggal impian. Anda harus mengambil tindakan-tindakan yang Anda yakini akan menciptakan kemungkinan terbesar menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Tindakan-tindakan yang kita ambil tidaklah selalu menghasilkan hasil-hasil yang kita inginkan. Jadi, langkah ketiganya adalah mengembangkan keakuratan sensorik untuk mengenali respon-respon dan hasil-hasil yang Anda dapatkan dari tindakan-tindakan Anda, dan memperhatikan secepat mungkin kalau itu mendekatkan Anda kepada sasaran Anda atau malah menjauhkan Anda darinya. Harus Anda ketahui apa yang Anda dapatkan dari tindakan-tindakan Anda, entah itu dalam sebuah percakapan atau dari kebiasaan-kebiasaan Anda dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau yang Anda dapatkan itu bukan yang Anda inginkan, Anda perlu memperhatikan hasil apa saja yang telah dihasilkan tindakan Anda sehingga Anda belajar dari setiap pengalaman manusia. Lalu Anda mengambil langkah keempat, yaitu mengembangkan fleksibilitas untuk mengubah perilaku Anda hingga Anda dapat apa yang Anda inginkan. Kalau Anda amati orang-orang sukses, akan Anda temukan bahwa mereka mengikuti langkah-langkah ini. Mereka mulai dengan suatu target, sebab Anda tidak mungkin membidik target yang tidak ada. Mereka ambil tindakan, sebab sekedar mengetahui tidaklah cukup. Mereka mampu membaca sesamanya, mengetahui respon yang mereka dapatkan. Dan mereka terus beradaptasi, terus menyesuaikan, terus mengubah perilaku mereka hingga mereka temukan apa yang efektif. Renungkanlah Steven Spielberg. Di usia 36 tahun, ia sudah menjadi pembuat film paling sukses dalam sejarah. Ia sudah bertanggung jawab atas 4 dari 10 film yang meraup penghasilan terbesar sepanjang masa, termasuk E.T. The Extraterrestrial, film yang meraup penghasilan paling tinggi selamanya. Kok bisa ya? Ia mencapai keberhasilan seperti itu di usia semuda itu. Betul-betul luar biasa kisahnya. Semenjak usia 12 atau 13, Spielberg sudah tahu bahwa ia ingin menjadi sutradara film. Kehidupannya berubah ketika ia tur ke Universal Studios suatu sore ketika berusia 17 tahun. Turnya tidak sampai ke panggung suara di mana segala aksinya dilakukan. Ketika Spielberg mengetahui hasilnya, mengambil tindakan, ia menyelinap untuk menonton pembuatan film sungguhan. Ia akhirnya berjumpa dengan kepala departemen editorial Universal yang berbicara dengannya selama 1 jam dan mengekspresikan minatnya terhadap film-film Spielberg. Bagi kebanyakan orang di sanalah kisahnya akan berakhir, tetapi Spielberg bukanlah seperti kebanyakan orang. Ia mempunyai kuasa pribadi, ia tahu apa yang ia inginkan. Ia belajar dari kunjungannya yang pertama, maka ia ubah pendekatannya. Keesokan harinya ia kenakan setelan, ia bawa tas kantor ayahnya yang hanya berisikan sebuah sandwich dan 2 batang coklat, dan ia kembali ke sana seolah-olah ia memang bekerja di sana. Ia berjalan penuh keyakinan melewati penjaga gerbang itu. Ia temukan sebuah trailer yang tidak dipakai dan menggunakan beberapa huruf plastik. Ia tempelkan Steven Spielberg sutradara pada pintunya. Lalu ia habiskan musim panasnya berjumpa dengan para sutradara, penulis, dan editor berlama-lama di dunia yang ia dambakan. Belajar dari setiap percakapan, mengamati dan mengembangkan keakurat sensorik yang semakin besar tentang apa yang efektif dalam pembuatan film. Akhirnya di usia 20, setelah menjadi orang dikenal di sana, Steven menunjukkan film sederhana yang telah dibuatnya kepada Universal, dan ia ditawarkan kontrak 7 tahun untuk menyutradarai sebuah serial TV. Ia telah menjadikan impiannya kenyataan. Apakah Spielberg mengikuti rumusan sukses paling hakiki? Jelas. Ia mempunyai pengetahuan khusus untuk mengetahui apa yang ia inginkan. Ia ambil tindakan. Ia mempunyai keakuratan sensorik untuk mengetahui hasil-hasil apa yang ia dapat. Entah tindakan-tindakannya itu mendekatkannya dengan sasarannya atau malah semakin jauh. Dan ia cukup fleksibel untuk mengubah perilakunya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Boleh dikata semua orang sukses yang saya kenal pun melakukan hal yang sama. Mereka yang sukses itu berkomitmen untuk berubah dan fleksibel hingga mereka ciptakan kehidupan yang mereka inginkan. Renungkanlah Dekan Barbara Blake dari Columbia University School of Law yang membayangkan dirinya menjadi dekan suatu hari kala. Ketika masih muda, ia terobos bidang yang didominasi pria ini dan sukses meraih gelar hukumnya dari Columbia. Lalu ia putuskan untuk menunda sasaran karirnya sementara ia ciptakan sasaran lainnya, mengembangkan sebuah keluarga. 9 tahun kemudian ia putuskan bahwa ia sudah siap kembali mengejar sasaran karirnya yang pertama. Maka ia daftarkan diri dari program sarjana di Yale, dan ia kembangkan keterampilannya mengajar, meriset, dan menulis yang menuntunnya kepada jabatan yang sadari dulu yang saya inginkan.
Ia telah mengembangkan sistem kepercayaannya, ia telah mengubah pendekatannya dan telah menggabungkan sasaran-sasarannya dan sekarang menjadi dekan salah satu sekolah hukum paling prestisius di Amerika. Ia terobos kemapanan dan ia buktikan bahwa sukses bisa diciptakan dari segala tingkatan sekaligus. Apakah ia ikuti rumusan sukses paling hakiki? Tentu. Mengetahui apa yang ia inginkan, ia mencoba sesuatu, dan kalau itu tidak berhasil, ia terus berubah, sehingga sekarang ia belajar menyeimbangkan kehidupannya. Selain mengepalai sebuah sekolah hukum, yang penting ia juga menjadi seorang ibu dan wanita berkeluarga. Berikut contoh lainnya. Pernah makan Kentucky Fried Chicken? Tahukah Anda bagaimana Kolonel Sanders membangun kerajaan yang menjadikannya jutawan dan mengubah kebiasaan makan sebuah bangsa? Ketika ia baru mulai, ia bukanlah siapa-siapa selain pensiunan dengan resep ayam goreng, itu saja. Tanpa organisasi, tanpa apa-apa, ia pernah memiliki sebuah restoran kecil yang bangkrut karena jalan utamanya telah diubah rutenya ke tempat lain. Ketika ia mendapatkan cek tunjangan sosialnya yang pertama, ia putuskan untuk melihat apakah ia bisa meraih uang dengan menjual resep ayamnya. Ide pertamanya adalah menjual resep ke pemilik restoran dan meminta persentase dari hasil penjualannya. Jelas itu belum tentu merupakan ide yang paling realistik untuk memulai bisnis, dan terbukti itu tidak betul-betul menjadikannya tenar. Ia keliling dan tidur di mobilnya, berusaha menemukan seseorang yang mau mendukungnya. Ia terus mengubah idenya dan mengetok pintu. Ia ditolak 1009 kali, lalu terjadilah sesuatu yang ajaib. Seseorang menjawab, "Oke." Kolonel itu pun mulai berbisnis. Siapa saja di antara Anda yang mempunyai resep? Siapa sajakah di antara Anda yang mempunyai kuasa fisik dan karisma pria tua gemuk bersetelan putih? Kolonel Sanders meraih keberuntungan karena ia mampu mengambil tindakan-tindakan besar-besaran yang menentukan. Ia mempunyai kuasa pribadi yang diperlukan untuk menghasilkan hasil-hasil yang paling diinginkannya. Ia mampu mendengar kata tidak 1000 kali dan terus berkomunikasi kepada dirinya sendiri dengan cara yang mendorongnya mengetok pintu berikutnya. Sepenuhnya yakin bahwa itu mungkin. Saya seorang yang akan menjawab ya. Dalam pengertian tertentu, segalanya dalam buku ini diarahkan untuk memberi otak Anda sinyal-sinyal yang paling efektif untuk memberdayakan Anda untuk mengambil tindakan sukses. Hampir setiap minggunya saya adakan seminar 4 hari berjudul Revolusi Pikiran. Dalam seminar ini, kami ajari orang segalanya, mulai dari bagaimana caranya mengelola otak mereka secara paling efektif hingga bagaimana caranya makan, bernafas, dan berolahraga dengan cara yang memaksimalkan energi pribadi. Malam pertama dari proses 4 hari disebut ubahlah ketakutan menjadi kuasa. Seminar ini dirancang untuk mengajari orang bagaimana caranya mengambil tindakan daripada dihentikan oleh ketakutan. Di akhir seminar ini orang diberikan peluang untuk berjalan di atas api melintas 10 hingga 12 kaki batu bara yang berkobar. Dan dalam kelompok lanjutan saya minta orang berjalan melintasi 40 kaki batu baru. Berjalan di atas api ini telah mempersona media massa sedemikian rupa sehingga saya khawatir pesanannya malah keliru ditangkap. Intinya bukanlah berjalan di atas api. Menurut saya adillah kalau diasumsikan bahwa tidak ada manfaat ekonomi ataupun sosial yang besar dari berjalan melintasi batu bara yang panas. Berjalan di atas api itu sebetulnya adalah pengalaman dalam kuasa pribadi dan perlambangan bagi kemungkinan peluang untuk menghasilkan hasil-hasil yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Orang telah melakukan semacam versi berjalan di atas api selama ribuan tahun. Di beberapa bagian dunia, ini adalah ujian iman religius. Ketika saya mengadakan berjalan di atas api, itu bukanlah bagian dari pengalaman religius dalam pengertian konvensional, melainkan pengalaman dalam kepercayaan. Itu mengajari orang dengan cara yang paling tidak rasional, bahwa mereka bisa berubah, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mengembangkan diri, mereka bisa melakukan hal-hal yang tak pernah mereka anggap mungkin, bahwa ketakutan
Dan keterbatasan mereka yang terbesar itu adalah mereka bebankan sendiri. Satu-satunya perbedaan antara apakah Anda bisa berjalan di atas api atau tidak adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi kepada diri sendiri dengan cara yang membuat Anda mengambil tindakan. Terlepas dari pemrograman ketakutan Anda di masa lalu tentang apa yang mungkin terjadi kepada Anda. Pelajarannya adalah bahwa orang bisa melakukan boleh dikata apa saja selama mereka kerahkan sumber-sumber daya untuk mempercayai bahwa mereka bisa dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang efektif. Semuanya itu menuntun kepada suatu fakta sederhana yang tak terelakkan. Sukses bukanlah suatu kebetulan. Perbedaan antara orang yang menghasilkan hasil-hasil positif dengan mereka yang tidak bukanlah kemujuran. Ada pola-pola tindakan yang logis, yang konsisten, jalan-jalan yang spesifik menuju kesempurnaan yang mungkin kita semua gapai. Kita semua mengerahkan keajaiban di dalam kita. Kita tinggal belajar bagaimana caranya mengaktifkan dan menggunakan pikiran dan tubuh kita dengan cara yang paling ampuh dan menguntungkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa kesamaan antara Spielberg dengan Springsteen? Apakah kesamaan antara John F. Kennedy dengan Martin Luther King Jr. yang membuat mereka mampu mempengaruhi sedemikian banyak orang yang dengan cara yang mendalam dan emosional? Apakah yang membedakan Ted Turner dan Tina Turner dari yang lain? Bagaimana dengan Peter Ross dan Ronald Reagan? Semuanya telah mampu mendorong diri sendiri untuk secara konsisten mengambil tindakan-tindakan efektif menuju tercapainya impian-impian mereka. Tetapi, apa sih yang mendorong mereka hari demi hari mengerahkan segala kemampuan mereka dalam segala yang mereka kerjakan? Tentunya banyak sekali faktornya, tetapi saya percaya bahwa ada 7 ciri karakter dasar yang telah mereka kembangkan dalam diri mereka. 7 karakteristik yang memberi mereka kobaran semangat untuk melaksanakan apapun yang diperlukan untuk sukses. Ada 7 mekanisme pemicu dasar yang juga bisa menjamin sukses Anda. Itu saja dulu guys. Besok kita sambung ke halaman 30. Sekian. Bye bye.